Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di pagi hari ini di hari Rabu dalam breakfast makan pagi bersama. Kita akan makan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama setelah ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan bagi setiap kita dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kita melihat beberapa hal penting di sini. Yang pertama adalah kuasa ilahi. Dikatakan di situ kuasa ilahi menganugerahkan segala sesuatu yang berguna. Jadi kuasa ilahi Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna melalui apa? Melalui pengenalan kita akan Dia untuk hidup yang saleh dalam dunia ini. Nah, orang-orang pilihan Allah, kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah yang terlebih dahulu memilih kita sejak dunia diciptakan, Dia pilih manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya di dalam dunia ini. Saudara, kita melihat bahwa kuasa ilahi yang diberikan Allah kepada kita menganugerahkan kepada kita semua sesuatu yang berguna melalui pengenalan akan Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kesalehan. Kita bisa hidup dalam kesalehan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, saya akan membagi perenungan dari ayat ini menjadi 3 bagian. Dan ini adalah bagian yang pertama, kita akan melihat apa sih segala sesuatu yang berguna yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Saudara, Tuhan itu bukan hanya menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita, dari cara hidup yang lama, kemudian membiarkan kita berusaha atau berjalan sendirian. Enggak, Tuhan itu menebus kita dari cara hidup yang lama, dari kehidupan kita yang fana, dan kemudian Dia memberikan kepada kita satu kemampuan untuk kita kembali kepada rencana Allah waktu Dia menciptakan manusia. Nah, ini kita perlu untuk kembali mengingat bahwa rencana Allah menciptakan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah, kita memerintah di bumi bersama-sama dengan Dia. Jadi, waktu waktu Tuhan menebus kita, Dia mengembalikan kita kepada rencana awal dan Dia tidak membiarkan kita melakukannya seorang diri. Makanya kita perlu mendefinisikan kembali, kita perlu mengartikan kembali arti kata bertobat. Dalam bahasa Inggrisnya itu repent, kembali ke atas. Dalam bahasa aslinya di dalam kitab Perjanjian Baru, bertobat itu metanoeo atau kita sering dengar metanoia, perubahan cara berpikir. Yang dimaksudkan kata bertobat itu adalah kita kembali ke atas, kembali kepada rencana Allah yang semula dalam hidup kita. Jadi pertobatan itu bukan lagi berbicara tentang berhenti mencuri, berhenti berbuat jahat, bukan. Itu hanya manifestasi dari dosa, tapi yang Tuhan maksudkan dengan bertobat adalah kita menyadari bahwa untuk apa kita diciptakan sejak awal. Waktu kita tahu bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia, maka pasti kita akan meninggalkan apa yang tidak masuk dalam bagian sifat-sifatnya Allah dalam hidup kita. Nah, ini kita perlu untuk melihat bahwa Yesus mau supaya kita mengalami pertobatan dan kita kembali kepada rencana Allah yang semula menciptakan kita. Dan Tuhan tahu kita nggak mampu untuk melakukannya sendirian. Makanya saudara, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan akan meminta supaya Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong bagi kita. Dialah penghibur kita, penuntun kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus ini caranya untuk membuat kita hidup dalam segala perintah Allah. Dia menganugerahkan kepada kita, ada kuasa ilahi yang diberikan kepada kita. Dan kuasa ilahi itu memunculkan paling tidak ada 4 hal dalam kehidupan kita. Ini akan kita belajar dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga itu, kita melihat bahwa Tuhan itu kuasa ilahinya menganugerahkan segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup dalam kesalehan melalui pengenalan kita akan Tuhan. Nah, apa sih segala sesuatu yang berguna? Paling tidak ada 3 hal yang kita punya. Ini sudah kita punya.
Di dalam Kristus kita sudah memiliki keempat hal ini. Cuma seringkali kita lupa kalau kita punya empat hal ini. Yang pertama adalah kita punya firman Allah dalam hidup kita. Saudara, kenapa firman Allah ini penting dianugerahkan buat kita? Karena Paulus mengajarkan kepada Timotius anak rohaninya dan buat setiap kita bahwa segala firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk membangun kehidupan, menegur kesalahan, dan menuntun kita untuk kita bisa hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi kuasa ilahi memberikan kita firman Allah dalam hidup kita. Tentunya bukan hanya sekedar firman yang kita baca, tapi dia memberikan kita kemampuan untuk menerjemahkan firman Allah untuk bisa memahami maksudnya dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita baca Alkitab, jangan baca kayak orang lagi kejar setoran. Kita buru-buru baca paling cepat bisa habis dalam berapa lama ini kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita baca Kejadian sampai Wahyu sebagai satu pesan Tuhan untuk kita. Kita baca itu dan kita minta Roh Kudus berikan kita pengertian karena dialah yang memampukan kita untuk menerima pesan yang disampaikan dalam setiap firman yang kita baca. Yang kedua, kuasa ilahinya memberikan kepada kita persekutuan dengan orang percaya. Saudara, karena ada kuasa ilahi dalam hidup kita, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita diberikan satu manfaat ketika kita berkumpul dengan warga kerajaan yang lain. Makanya ibadah di gereja kita itu namanya Kingdom Celebration. Ketika semua warga kerajaan datang berkumpul dan merayakan kebaikan Tuhan. We celebrate the goodness of God. Kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Nah, itu ada, itu kita bisa menikmatinya bukan karena kemampuan kita. Kalau kita melihat itu hanya sebagai kumpul-kumpul biasa, maka yang kita dapatkan apa? Capek mungkin ya. Kita mungkin bosan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai satu anugerah yang diberikan buat kita, maka kita akan mendapat kekuatan ketika kita berkumpul bersama dengan orang percaya. Kita dapat penghiburan, kita dapat kesegaran karena kita bisa berfellowship dan melalui itu semua kita diingatkan kembali bahwa kita ini tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan kita. Wow. Yang ketiga Saudara, yang dianugerahkan Allah buat kita, yang sudah kita miliki adalah hikmat. Tuhan berikan kita hikmat. Apa itu hikmat? Kemampuan untuk mengerti bagaimana melakukan yang benar. Itu hikmat. Dan Tuhan sudah berikan itu buat kita melalui Roh Kudus. Makanya Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong bagi setiap kita untuk mengingatkan kita apa yang sudah pernah Dia ajarkan dan memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dalam kitab Filipi Paulus berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik itu kemauan maupun kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, itu hikmat buat kita. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan. Roh Kudus sudah berikan itu buat kita. Seringkali kita yang lupa dalam kepanikan kita lebih suka menggunakan hikmat dunia yang lebih populer mungkin daripada kita menantikan Tuhan berbicara dan memberikan kita satu arahan yang tepat untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, Tuhan berikan kepada setiap kita yaitu pekerjaan baik. Tuhan memberikan kepada setiap kita bukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Efesus 2 ayat yang ke-10 bilang, karena kamu buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kamu tinggal di dalamnya. Jadi, sejak semula dari dalam kitab Kejadian, sejak awal Allah menciptakan manusia, Dia sudah memberikan kepada kita tugas untuk melakukan pekerjaan baik. Dia sudah menyediakan pekerjaan-pekerjaan baik buat kita. Jadi Tuhan berikan kita 4 hal ini supaya kita bisa hidup dalam kesalehan. Yaitu yang pertama, Dia berikan kita firman Allah supaya kita bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Dia berikan kita kuasa dalam persekutuan orang-orang percaya supaya kita bisa punya satu kesegaran, kita punya satu kekuatan, kita punya satu kemampuan untuk kita bisa berfellowship, saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Makanya jangan malas beribadah. Kita harus membangun satu kebiasaan untuk kita datang beribadah, berkumpul bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Yang ketiga, Tuhan sudah berikan kepada kita hikmat. Yang keempat, Tuhan sudah berikan kepada kita pekerjaan untuk kita lakukan, yaitu pekerjaan baik. Dan saudara, sadarilah keempat hal ini sudah ada dalam hidup saudara. Itu sudah ada dalam kehidupan kita setiap hari.
dan itu ada tinggal di dalam kita. Karena kuasa ilahinya sudah memberikan kepada kita orang-orang pilihan Allah untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup dalam kesalehan selama kita ada di dalam dunia ini. Saudara, biarlah ini menjadi pesan yang memberkati setiap kita dan kita memahami bahwa kita punya keempat hal ini. Firman Allah, kuasa dalam persekutuan orang-orang percaya, kita punya hikmat dari Allah, dan kita punya pekerjaan yang harus kita lakukan yang dipersiapkan Allah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Hamba berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Di pagi hari awal pagi hari ini sebelum kami semua beraktivitas. Biarlah Engkau sendiri menumpangkan tangan-Mu bagi setiap kami. Memberkati setiap kami Tuhan. Berkati semua tangan-tangan yang akan bekerja hari ini. Semua pemikiran yang akan dicurahkan untuk bekerja hari ini. Kami tahu bahwa pekerjaan kami adalah pelayanan. Kami tahu bahwa kami ada di tengah-tengah kantor kami bukan hanya sekedar ada di sana. Tapi Tuhan mau supaya kami melayani Engkau di sana. Dan melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati para ibu-ibu rumah tangga Tuhan. Semua anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati. Yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Sehingga kami boleh punya pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih berkat-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkaulah penuntun kami. Engkaulah penolong kami. Engkau yang membawa kami untuk boleh memahami kebenaran-Mu. Boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap hari Tuhan, berkat dan sukacita, damai sejahtera menyertai setiap kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.